Halo, kenalkan nama saya Gusti, NIM 2311102053. Ya, perkenalkan nama saya Farel, NIM saya 2311102079. Perkenalkan nama saya Galih Trisna dengan NIM 2311102050. Perkenalkan nama saya Rifki Dimarika, NIM 2311102043. Perkenalkan nama saya Brigjen Dava, NIM 2311102055. Ya, kami di sini akan menjelaskan tentang rangkaian logika, gerbang logika, persamaan, sama dan kebenaran. Oke, selamat menyimak. Oke, jadi untuk pertama-tama kita akan membahas gerbang logika. Jadi apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah suatu komponen dalam rangkaian logika di mana gerbang tersebut memproses input yang masuk ke dalam gerbang tersebut menjadi suatu output. Nah, di dalam gerbang logika ini kita ada 7. Jadi yang pertama, untuk bagian saya sendiri kita akan membahas 4 gerbang logika. Yang pertama-tama adalah AND, OR, NOT, dan XOR. Nah, untuk gerbang yang pertama, gerbang AND, kita akan membahas di gerbang AND adalah suatu gerbang yang bisa menghasilkan nilai 1 atau true jika semua inputnya bernilai 1 juga atau true juga. Jadi kalau misalkan salah satu bernilai 0 atau malah semuanya bernilai 0, hasilnya akan menjadi 0. Nah, bagi contoh ini adalah inputnya A, B, lalu outputnya adalah X. Pertama-tama kalau misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 0, hasilnya akan 0. Kalau misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 1, lalu X-nya akan menjadi 0 karena dua-duanya tidak 1. Kalau misalkan A1, B0, tetap 0. Walaupun misalkan A1, B1, baru nilainya atau outputnya akan bernilai 1. Nah, untuk bentuk dari gerbang logika sendiri, gerbang logika N itu seperti ini. Jadi ini input. Ini adalah bentuk dari gerbang logika N. Oke, kita akan lanjut ke gerbang logika OR. Oke, untuk gerbang logika OR kurang lebih itu merupakan gerbang logika yang dimana bisa menghasilkan atau mengoutputkan nilai 1 ketika salah satu inputnya bernilai 1. Misalkan di sini kita punya A dan B seperti tadi sebagai input, lalu X sebagai output. A adalah 0, B adalah 0, maka hasilnya adalah 0 karena tidak ada nilai 1 di sini. A adalah 0, B sama dengan 1. Nah, baru nilai outputnya akan menjadi 1. Karena salah satunya bernilai 1. Nah, kalau misalkan sini A1, B0 sama saja nilainya 1. Kalau misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 1, outputnya juga akan nilai 1. Lalu untuk bentuk dari gerbang logikanya adalah seperti ini. Ada lengkungan. Lalu ini ada inputnya di belakang lengkungan ini. Seperti ini. Dan ini dia. Ini adalah gerbang logika OR. Sini untuk output, sini untuk input. Oke, selanjutnya adalah gerbang logika N. Gerbang logika NOT. Untuk gerbang logika NOT, gerbang ini hanya menerima satu input. Jadi kalau misalkan di sini kita punya input A nilainya 0, nilainya 1. Nah, untuk gerbang logika NOT ini dia itu membalikan nilai. Jadi kalau misalkan nilainya 0, maka outputnya adalah 1. Jadi kalau misalkan nilainya 1 akan dibalikan menjadi 0. Nah, ini adalah gerbang NOT. Kalau misalkan kita gambarkan gerbangnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah gerbang NOT. Di sini untuk input, di sini untuk output.
Oke, selanjutnya adalah gerbang XOR. Untuk gerbang XOR sendiri akan bernilai 1 atau benar ketika salah satu nilainya, salah satu dan hanya satu saja nilainya bernilai 1. Jadi kalau misalkan kita buat lagi A, sini adalah 0, lalu B, ini adalah 0 juga, maka hasilnya akan 0. Kalau misalkan ini A adalah 0, B adalah 1, baru hasilnya adalah 1. Kalau misalkan A adalah 1, B adalah 0, hasilnya akan 1. Lalu kalau misalkan A adalah 1, B adalah 1, nah hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena yang bernilai 1 itu lebih dari 1. Nah, untuk bentuk dari gerbang logika XOR itu sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi mirip dengan gerbang OR, tapi hubungannya ada 2. Nah, sini untuk input, sini untuk output. Oke. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan gerbang logika yang dari sebelumnya. Di sini ada NOR dan XNOR. Jadi apa itu NOR? NOR itu adalah ketika dia memiliki 2 inputan A, B. Oh iya, untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi itu ada 2 inputan, di sini A, di sini B, dan di sini rangkaiannya. Nah, terus di sini ada lingkarannya, berbeda dengan yang biasa. Di sini adalah tanda NOT, yang berarti tandanya itu dia dikalikan terlebih dahulu, lalu dinotkan. Caranya seperti itu. Nah, ini untuk gerbangnya. Lalu untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi ketika di sini ada 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, lalu di sini untuk caranya ini kita kalikan dulu 0 dengan 0, maka 0 jadi diankan dulu, lalu dinotkan jadi 1. Untuk 0 juga ya sama, 0 kali 1 0, dinotkan jadi 1 lagi, 1 kali 0 0, dinotkan lagi jadi 1. Nah, ini 1 kali 1 kan 1, jadinya dinotkan jadinya 0. Begitu untuk 6. Lalu lanjut, selanjutnya ada gerbang NOR. Jadi diketahui di sini ada A, gerbang ada A, B, sama untuk isinya X. Lalu untuk rangkaiannya di sini ada A, inputan A sama B, buatkan fungsinya. Lalu kita buatkan ini. Lalu ini ada tanda not di sini, sama seperti nanti. Jadi cara kerjanya hampir sama, cuma ini menggunakan OR. Jadi dia dijumlahkan dulu, A ditambah B, lalu dinotkan. Jadi di sini kita tahu di sini ada 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi bagaimana? Jadi di sini 0 tambah 0, berarti dijumlahkan dulu, A ditambah B berarti 0 tambah 0, terus dinotkan jadi 1. 0 dinotkan jadi 1. 0 tambah 1 kan dia 1, karena dia dijumlahkan 0 tambah 1. Jadi hasil 1 dinotkan jadinya 0. Dan begitu seterusnya. 1 tambah 0 berarti 1 0. Lalu untuk yang terakhir di sini ada gerbang XNOR. Harus hapus dulu. Ini hapus dulu. Ini ada XNOR. Kita tahu di sini ada dua fungsi A sama B, nah X. Di sini seperti biasa pertama 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1.
Nah, untuk XOR ini di sini tuh ada dua inputan seperti biasa. Lalu di sini ada dua garis miring, garis cekung ini, lalu dibuat OR-nya, lalu di nota. Itu untuk XOR, tanda XOR. Lalu di sini ada OP. Nah, bagaimana untuk pada kebenarannya? Seperti biasa, XOR. Tetapi dia ada khususnya. Jadi di sini 0 dengan 0, dia kan satu pasangan, maka jadi 1. Lalu untuk 0 dan 1, dia kan 1 sama 0, dia kan jadi 1. Jadi 0. Di sini iya benar. 1 tambah 0, dia jadinya 0 juga. 1 sama 1 itu pasangan, makanya di sini 1. Begitu untuk rangkaian XOR. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persamaan logika dan tabel kebenaran. Jadi persamaan logika adalah ekspresi matematika yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel logika menggunakan operator logika. Jadi di sini ada contoh dari persamaan logika. Nah, dalam persamaan logika ini terdapat variabel-variabel dan setiap variabel ini merupakan sebuah input yang akan mempengaruhi hasil output nanti. Jadi di sini ada 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Nah, setelah itu di sini ada operator logika. Nah, misalkan di sini ada plus. Nah, plus ini artinya dia adalah OR. Sedangkan ini BC, dia adalah AND. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Misalkan BC bernilai B bernilai 1 dan C bernilai 1 juga. Nah, ini kan menggunakan operator AND. Jadi dia akan menghasilkan output yaitu 1 juga karena menggunakan AND. Nah, di sini karena menggunakan terdapat 3 variabel, maka nanti ada beberapa kombinasi kemungkinan yang akan dibuat. Jadi cara mencari total kemungkinannya adalah 2 dipangkat banyaknya variabel. Di sini ada 3 variabel, berarti 2 pangkat 3. Itu jadi ada 8 kemungkinan atau kombinasi. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel kebenaran dari persamaan logika. Nah, pertama kita buat tulis dulu variabelnya apa saja, itu A, B, dan C. Nah, kemudian kita tulis misalkan semua kemungkinannya. Misalkan di sini kan ada 8 kemungkinan. Nah, 8 kemungkinan itu pertama kita bagi 2 dulu, jadi ada 4. Jadi ada 4. Ada 4, 1. Kemudian pada B, karena sudah ada 4 bagi 2 lagi. Jadi sekarang ada 2, satunya ada 2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, setelah 2, kita bagikan 2 lagi. Dia akan 1. Nah, setelah itu kita akan pertama mencoba kombinasi pertama yang di sini ada B, B, C. B, C. Nah, di BC sini menggunakan operasi AND. Menurut penjelasan sebelumnya, AND merupakan operasi logika yang menghasilkan output 1 atau true jika keduanya bernilai true. Kita lihat pada variabel B dan C. Pada baris pertama, keduanya adalah false atau null. Jadi kita false dan kita ketemu lagi di sini false lagi. 1 dan 0 false. Nah, di sini ada terdapat 1 dan 1. Berarti kita nilai dari BC adalah 1. Kemudian ada kombinasi selanjutnya itu A dan C. Sama seperti sebelumnya. A, C. Jadi A dan C menggunakan operasi logika AND.
pada baris pertama yaitu AC dan non alias false. Non ya. Lagi ini dia satu dengan pemberi. Kemudian kombinasi yang terakhir yaitu kita gabungkan antara BC dan AC menggunakan operasi logika. Nah, kita menggunakan operasi OR dari hasil kesamaan sebelumnya. Itu polynomial berarti kita false dan false lagi false dan ini ada true false karena sebenarnya sama dari kedua ini adalah true jadi dan ini adalah tabel kebenaran dari kesamaan logika F sama dengan BC plus AC. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita akan memakai persamaan F sama dengan B plus C dikali A aksen plus C. Seperti yang sudah dijelasin dari tadi, untuk membuat tabel kebenarannya, kita akan melihat literalnya terlebih dahulu. Di sini literalnya ada 3 A, B sama C. Berarti nanti kombinasinya itu adalah 2 pangkat N. Yang berarti di sini adalah 2 pangkat 3 atau 8. Oke, akan langsung kita buat aja. Kita buat dulu A, B, plus C. Nah, cara pengisiannya sama seperti tadi. Jadi ini 8 bagi 2 untuk A-nya. Jadinya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Lalu dilanjut ke yang B. Yang B ini adalah 4 dibagi 2. Jadinya 4 ini dibagi ke 2. Menjadi 0, 0, 1, 1. Itu juga bawahnya 0, 0, 1, 1. Dan untuk yang C berarti 2 ini dibagi dengan 2. Berarti nanti selang-selingnya 1, 1. Jadinya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lalu di sini ada aksen. Aksen ini berarti nanti dia itu kebalikan dari A. Yang berarti 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Terus ada B plus C, B or C. Seperti OR tadi, OR itu kalau salah satu inputannya atau kedua inputannya bernilai 1, dia nilainya akan 1. Jadinya di sini B plus C, kita lihat B plus C ada 0, 0, dia itu nanti menjadi 0, 0, 1 menjadi 1, 1, 0 menjadi 1, 1, 1 menjadi 1, 0, 0 menjadi 0, 0, 1 menjadi 1, 1, 0 menjadi 1, dan 1, 1 menjadi 1. Lalu ada A aksen di OR dengan C. A aksen di OR dengan C. Nah, aksen di OR dengan C, kita hanya cukup lihat A aksen dan C-nya. 0 ditambah 1, berarti dia menjadi 1. 1 dengan 1 menjadi 1. 0 dengan 1 menjadi 1. 1 dengan 1 menjadi 1. 0 dengan 0 menjadi 0. 1 dan 0 menjadi 1. 0 dan 0 menjadi 0. Dan 1 dengan 0 menjadi 1. Lalu yang terakhir, kita kan sudah mendapatkan output dari B or C dan aksen or C. Kita akan menggabungkan keduanya dengan N sesuai dengan fungsinya. Kita dapat tulisan di sini B plus C kali A aksen plus C, atau kita juga dapat menuliskannya langsung dengan F, karena di sini itu nilai F itu sama dengan B plus C dikali A aksen plus C. Oke, kita akan menggabungkan seperti yang tadi ya. Untuk N saya ulangi lagi, jadi untuk N nya itu semisal inputannya 1, 1, maka hasilnya akan 1 gitu. Langsung ke pembahasannya. 0 di N dengan 1 nilainya akan 0. 1 di N dengan 1 akan menjadi 1. 1 di N dengan 1 akan menjadi 1. 1 di N dengan 1 akan menjadi 1. 0 di N dengan 0 menjadi 0.
1 di N dengan 1 menjadi 1, 1 di N dengan 0 menjadi 0, 1 di N dengan 1 menjadi 1. Nah, kita garis biar rapi. Itulah tabel kebenaran dari persamaan F sama dengan B plus C dan A aksen plus C. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian dari persamaan logika yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini di sini ada persamaan F, B plus C, A aksen dan plus C. Kita buat inputannya terlebih dahulu. Dilihat dari inputan yang pertama itu B ke sini ya, kemudian C, kemudian ada A aksen plus C. A aksen berarti kita kasih not ya, kemudian C kita tulis di sini aja. Jadi seperti ini cara membuat rangkaiannya ya. Ini yang pertama B plus C, kemudian ini A aksen plus C, kemudian persamaan yang kedua ada A B C. Jadi kita buat N nya terlebih dahulu. Lalu kita akan buat yang B dan C. B C lebih ke N, kemudian A sama C. Nah, jadi seperti ini cara membuat rangkaian logikanya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih, kurang lebih kalau ada kesalahan mohon maaf. Ya, terima kasih, sekian.